Mas, kenapa kita butuh Tuhan? Nah itu, kenapa kita butuh Tuhan? Ya karena kita menderita. Karena kita menderita, kita membutuhkan sosok untuk melindungi kita agar kita tidak menderita. Tapi ketika kita bahagia, kita tidak akan peduli dengan Tuhan, karena kita sudah menyatu dengan ketuhanan. Kita sudah mengalami secara langsung, jadi kita tidak butuh untuk percaya Tuhan untuk Tuhan sosok lah. Tapi ketika kita menderita, ini awal mulanya dari kita kecil. Kita kecil kan kita ada sosok ayah. Sosok ayah, sosok bapak kita anggap powerful dan mampu melindungi kita. Beranjak dewasa, kita tahu bapak kita banyak kelemahan dan tidak mungkin bisa melindungi kita 100%. Nah, di situ otomatis terbentuk sosok khayalan yang bisa disebut sosok Tuhan konseptual. Fungsinya sebagai bodyguard kita. Nah, di situ ada dua sisi. Ketika kita menderita, kita ingin meminta dia dengan memuji-muji dia, terus melakukan perintahnya dengan harapan kita menjadi bahagia, ataupun kita berusaha sebaik mungkin menaati agar tidak dihukum. Ya, intinya kita lari dari kondisi awal kita, yaitu penderitaan kita. Ketika seseorang sudah mencapai sebuah kebahagiaan penuh, dia sudah nggak butuh Tuhan lagi. Ya, karena Tuhan dalam arti sosok ya? Ya, dalam arti sosok. Tapi semuanya adalah wajah Tuhan, wajah ketuhanan. Termasuk kamera ini, termasuk Om Hari, sampean, semuanya. Aku pun, kamu, semua. Riko adalah Tuhan gitu ya? Tapi sampean juga adalah Tuhan. Oh gitu ya? Itu yang biasanya tidak diungkapkan setelahnya, jadi dianggapnya sebagai sosok. Bahkan lampu ini juga adalah Tuhan. Oke, lampu tapi adalah pertanyaan Tuhan. yang paling menggelitik adalah, apakah ada Tuhan di toilet? Apakah ada Tuhan di toilet? Bagus tuh pertanyaannya. Kalau tidak ada Tuhan di toilet, berarti Tuhan tidak esa, berarti tidak melingkupi segalanya. Bagaimana kalau misalnya gini, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu yang ada ini akan hancur kecuali wajahnya Tuhan. Yap, karena semuanya wajah Tuhan. Pada dasarnya nggak ada yang hancur. Nggak ada yang hancur. Cuma kembali ke sumber. Tapi kan kemudian kalau kita berbicara nih Mas, bumi seisinya gini misalnya ya, universe segala macam gitu. Apakah kemudian semuanya memang wajah Tuhan? Yap. Kata-kata makhluk itu ada karena apa Mas? Makhluk ada karena kita mengira diri kita terpisah dari Tuhan. Oke. Ini Tuhan, ini kita. Akhirnya terpisah. Oh, ini aku ciptaan, itu pencipta. Nah, ruang di antara pencipta dan ciptaan bisa dipastikan lebih besar dari penciptanya. Sebentar, ruang Di antara penciptanya kan katanya di atas langit. katanya di atas langit, oke. Berarti dia menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dia. Ya kan? Tapi ketika konsep kita ketuhanan adalah segala sesuatu dengan pengalaman aktual, ini bukan untuk dipercaya. Karena ketika kita percaya, oh berpindah dari Tuhan, sosok ke Tuhan, ke ketuhanan yang bahwa segala sesuatu ada ketuhanan, ya percuma. Cuma sebatas belief ganti aja. Yang penting adalah kita mengalami kedamaian, dan ketika ada kedamaian di situ kita mengalami ketuhanan. Jadi bukan sebatas teori, oh ini Tuhan, oh itu Tuhan, semua bisa, anak TK juga bisa. Tapi untuk mengalami, yang paling penting ada pengalaman direct, pengalaman langsung. Intinya kayak kita bertanya untuk menemukan diri, kemana kita harus melangkah. Apakah kita harus melangkah ke depan, ke belakang, ke kiri, ke depan, atau serong. Padahal kita tinggal diam dan ya udah, berhenti mencari. Ketika kita berhenti mencari, kita menemukan. Tapi ketika kita terus mencari, ya kita tidak menemukan. Nah, wujud dari Tuhan yang bukan sosok, yang katanya menyelimuti segala sesuatu itu kira-kira apa Mas? Nggak ada wujudnya. Nggak ada wujudnya. Berarti Tuhan Kesadaran. tidak berwujud ya? Kesadaran. Tuhan berwujud apa enggak? Tuhan yang mana? Tuhan yang bukan sosok. Tidak berwujud. Tidak berwujud. Itu kan kesadaran. Jadi kayak kesadarannya Riko dan kesadarannya Mas Hendra ya sama, rasanya sama. Oke. Bagaimana kalau kemudian ada Tuhan yang mengharamkan babi, mengharamkan bir bintang, mengharamkan prostitusi dan lain sebagainya, itu Tuhan yang mana itu yang mengharamkannya itu? Nah, pengharaman ini kan masuk ke wilayah pikiran. Oke. Jadi ya bisa dipastikan
Karena masing-masing Tuhan itu berarti beda-beda. konsepsi Tuhan sesuai berdasarkan pikirannya manusia. pikiran manusia yang dibentuk oleh tradisi yang bersangkutan. Makanya masing-masing Tuhan akan berbeda. Misalnya Tuhan satu mengharamkan babi, Tuhan ini ya mengharamkan babi, menghalalkan alkohol. Yang ini mengharamkan babi dan alkohol, tapi boleh, itulah. Intinya beda-beda. Oke. Dan ketika kita berdoa ke Tuhan satu, terus misal doanya sama, doanya misal aku sama Om Joko lah, ya Tuhan semoga aku jadi juara satu. Nah Om Joko juga bilang gitu, ya Tuhan semoga aku jadi juara satu. Tapi Tuhan kita beda. Akhirnya Tuhan kita gelut, siapa yang menang ya itu yang jadi juara satu, kan gitu. Tuhan itu ada satu, ada dua, atau ada banyak tak terhingga, Mas? Tuhan itu adalah proyeksi pikiran manusia dan ketakutan serta harapan. Jadi ya nggak benar-benar ada. Kenapa, Mas? Jadi ya tidak benar-benar ada. Tidak benar-benar ada. Ya ada ya tiada, begitu? Ya ada dan tiada. Oke. Ketika kita percaya ada, ya bisa jadi ada. Oke.